Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zap, di Prof 2 NW Kardoma. Kalau tadi kita bahas tentang bagaimana cara memanage awal mula bangun bisnis, kalau sekarang kita bahas tentang bagaimana kalau tiba-tiba usaha kita mulai drop, mulai hancur, mulai kacau. Um, ada 5 cara bagaimana usaha yang udah mulai jatuh kembali bangkit. Sama halnya tadi saya ngobrol sama teman-teman tentang bagaimana untuk bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, teman-teman tuh harus bersihkan niat. Ya, niat udah mulai kacau, udah nilai negatif udah terpancar dalam teman-teman, segera sikat, segera bersihkan niat-niat tidak baik itu. Agar kenapa? Agar di kemudian hari tidak membuat hal-hal lain juga kacau balau. Jadi ada angka baiknya kalau misalkan segera diperbaiki apa-apa yang udah apa ya, hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam diri kita gitu teman-teman. Yang kedua, jika udah mulai drop nih ya, itu jangan sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi udah menyendiri, yang kedua ini harus menyendiri. Jadi kalau udah bersihkan diri, yang kedua tuh yang menyendiri. Kalau menurut saya menyendiri dalam artian kayak nyata tuh beribadah, itu berpikir lebih jernih, lebih tenang, lebih enjoy gitu. Kalau misalkan tuh udah tenang, udah relax, udah aman, udah enjoy, Yang ketiga, jangan sendiri. Setelah kita udah memiliki nih banyaknya knowledge value yang ada di diri kita, langsung ajak kawan, yuk duduk ngopi, kita obrolin teman-teman, kita bahas, kita cerita. Jangan sendiri. Saran saya jangan sendiri. Kekhawatiran saya adalah ketika teman-teman sendiri, terlalu lama sendiri, terlalu lama asik, enggak, terlalu lama sendiri itu akan juga bahaya, dalam artian kayak kan kita mentok ya, kayak ilmu kita kan kurang, nah kita sendiri gitu kurang, jadi jatuhnya bukan lagi kurang ya, udah minus, sangat minus. Yang alangkah baiknya kalau misalkan ngajak kawan untuk diajak kolaps, ya minimal diajak ngopi lah untuk dibahas, diobrolin. Yang keempat, setelah beres dari perbincangan ngopi, terus bercerita curhat mungkin, itu pastikan sebelum yang tadi yang keempat disaring, dikosongin dulu gelas, dalam artian kayak ente betul menerima apa masukan dari teman-teman, dan selanjutnya apa-apa yang udah disampaikan oleh teman-teman jangan mutlak diterima gitu, ente harus saring. Jadi setelah ketiga ente rembuk ya kan, yang keempat ya ente kayak mikir apa sih yang sekiranya memang betul iya nih, enggak gitu. Ente harus mikir, udah diberikan pikiran sama Khalik, mikir lah, masa nggak sanggup mikir setelah, kecuali yang pertama mentok kan, kita dikasih informasi, udah dikasih kawan yang baik mungkin dengan cara yang tertentu ya. Saya rasa demikian. Yang terakhir, setelah dimikir jangan mentok ya udah, oh ya aku udah dapat ilmu, udah dapat knowledge, pengetahuan, eksekusi, action bro, action. Setelah ente dah membersihkan diri, terus merenung, terus ngajak kawan untuk duduk. Yang keempat filter, terus sikat apapun yang perlu disikat. Yang kelima ya action. Itu sih sekiranya memang kalau misalkan action pun juga tidak sanggup, harus dipaksa bro, dalam artian kayak kok bisa saya udah segini nggak mau. Biasa dah kalau udah kepepet, biasa panas sih orang-orang yang udah kepepet, udah pasti udah emosi pastinya tuh, udah mentok hidupnya gitu. Sekiranya memang kayak berat, tapi bisa. Cuman lagi-lagi kalau misalkan kita bahas tentang eksekusi itu kan berat, karena langsung dengan fisik. Iya juga tentang perihal bagaimana kita memikirkan hal tersebut, tapi saya rasa kayak dari sekian banyak yang jadi problem ya adalah karena kita nggak mau eksekusi gitu sih teman-teman. Jadi yang paling
harus ditanamin di diri kita langsung adalah eksekusi gitu. Mungkin itu aja dulu teman-teman untuk informasi yang chills malam ini. Nah itu aja sih. Terakhir, jadilah baik, lakukan yang terbaik, because life you never to give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao ciao.